Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanabila Zahiratul Jannah dengan NIM 43040190171 dari kelas 6D Kewirausahaan. Di sini untuk memenuhi tugas UTS Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Turjangun. Nah, di sini saya akan bercerita tentang kisah usaha keluarga kedua orang tua saya. Nah, kisah usaha ini dimulai semenjak saya menempuh pendidikan di bangku SD, yaitu kelas 5 SD. Sebelum adanya usaha ini, bapak saya yang dulunya itu bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan atau sering disebut tukang bangunan. Nah, sebelum adanya usaha itu bapak saya nyambi menjadi tukang bangunan, ya menjadi seorang pedagang kerupuk keliling. Sebelum membuka usaha sendiri di rumah, dulunya bapak saya itu, Bapak Sodikin, ikut berjualan kerupuk produknya keluarga saya, yaitu nenek saya, maksudnya adiknya nenek saya. Nah, dari situ tahun demi tahun bapak jalani, dan akhirnya bapak memutuskan untuk membuka usaha sendiri di rumah. Bapak mulai mendirikan usaha sendiri karena usaha dari nenek saya itu, adiknya nenek saya itu menurun, kemudian usahanya diteruskan oleh bapak saya. Nah, dari itulah dan hingga sekarang yang menjadi usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga sekarang. Berikut cuplikan videonya bagaimana awalnya kerupuk itu bisa diproduksi hingga untuk diperjualbelikan. Silahkan menonton. Nah, proses pertama sebelum kerupuk bisa diproduksi, maka kerupuk tersebut harus dijemur terlebih dahulu. Karena jika kerupuk tidak dijemur terlebih dahulu, maka nantinya jika digoreng, kerupuk akan mengkeret atau menciut. Nah, proses penjemuran ini berlangsung 4 jam. Itu jika ada panas matahari yang sangat terik. Namun, jika panas matahari tidak begitu terik, maka proses penjemuran bisa lambat sampai jam 12-an biasanya. Nah, proses ini memerlukan kesabaran karena cuaca tidak ada yang tahu, dan proses ini itu mengandalkan sinar matahari. Jika tidak ada, maka proses ini tidak bisa berlangsung. Perlu diketahui, kerupuk-kerupuk tersebut diperoleh membeli kerupuk mentah dari pusatnya, karena yang kita proses itu kerupuk mentah tersebut kemudian kita jemur sendiri, kita goreng sendiri, serta kita packing dan memasarkannya sendiri. Di sini kita tidak membuat kerupuknya, ya, membuat adonannya tidak, tetapi kita memprosesnya kerupuk mentah menjadi kerupuk matang.
Proses selanjutnya yaitu proses penggorengan kerupuk. Nah, di sini dalam proses penggorengan itu terdapat 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap menggoreng dengan api yang kecil, dan tahap kedua yaitu dengan menggunakan api yang besar. Kenapa ada 2 tahap? Dikarenakan jika 1 tahap, nanti proses penggorengannya tidak akan mengembang ya kerupuknya. Proses selanjutnya yaitu proses packing kerupuk. Proses packing kerupuk ini sebelum itu diwadahi satu-satu terlebih dahulu yang harga 500-an. Nah, setelah itu di packing menjadi isi 15 dan isi 12. Satu pak yang isi 15 itu memiliki harga 6.000 dan yang isi 12 itu 5.000. Proses yang terakhir yaitu proses pemasaran. Nah, sebelum itu Bapak biasanya menyusun kerupuk-kerupuk tersebut tersusun rapi. Dalam wadah tersebut biasanya mencakup memuat 70 kerupuk. Nah, tidak hanya kerupuk saja yang dijual, bapak saya juga menjual aneka makanan ringan. Makanan ringannya itu berupa seperti cemilan, ada marning, ada korok, ada kerupuk pedas dan sebagainya. Nah, kerupuk yang dijual bapak itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu kerupuk mbak. Kerupuk mbak itu kerupuk yang berwarna putih atau kuning tersebut. Terus kemudian yang kedua itu kerupuk onggok. Kerupuk onggok itu kerupuk yang berwarna ungu. Yang terakhir itu kerupuk usus. Nah, kerupuk usus ini berbeda bentuknya dengan yang lainnya ya, karena dari namanya aja sudah usus ya, pasti bentuknya panjang-panjang. Nah, kerupuk usus ini ada 2 warna, kuning dan merah. Setelah proses penataan kerupuk menjadi rapi tersebut selesai, maka kerupuk siap dipasarkan. Biasanya kerupuk dipasarkan pada warung-warung, pada warung makan, warung sembako, dan lain sebagainya.